Ilham Jaya Kusuma kali ini. Ilham Jaya Kusuma. Sebuah peluang kali ini. Satu tendangan dan hampir saja sebuah tekanan di awal-awal babak pertama membuat Galih Sudaryono mendapatkan shock terapi. Ya, kita lihat bahkan 2 kali berturut-turut. Yang perlu diperhatikan adalah kiprah dari Ilham Jaya Kusuma dengan kepercayaan diri yang tinggi. Walaupun belum 1 menit pertandingan bergulir, dia melepaskan tendangan. Masih Steven Meno, langsung saja umpan menuju kepada Ilham Jaya Kusuma. Masih Ilham Jaya Kusuma berusaha melindungi bolanya. Ferry Setiawan tadi melakukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat tadi Ferry Setiawan seperti melakukan tarikan baju dan dorongan pula. Ya, kita lihat dari tayang ulang di sini. Memang sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran, bagaimana sebuah aksi tadi dihentikan oleh Dwi Joko secara paksa. Ya, kita lihat usaha Dwi Joko untuk menghentikan lini tengah dari PSS Sleman walaupun tackling yang dia lakukan tadi. Bobby Satria kita lihat melakukan pergerakan. Kali ini bola, sayang sekali tadi kontrol dari Ilham Jaya Kusuma agak sedikit. Ya, satu skill yang sangat baik sekali, sebuah peluang. Dan hampir saja seorang Firman Utina dengan sangat cerdik melewati beberapa pemain. Dan tendangan masih bisa diamankan dengan baik pula oleh Galih Sudaryono. Ya, dan inilah yang perlu dilakukan oleh tim Persita. Bagaimana tadi seorang Firman Utina melakukan inisiatif karena tidak berkembang. Berikan umpan daerah kepada Ernest Yankam. Beradu lari dia dengan George Oyedepo. Bagaimana kita lihat 2 pemain bertubuh besar beradu body tentunya di Stadion Benteng Tangerang sore hari ini. Ya, sedikit kecewa kita bagaimana Ernest tadi merasa bahwa dia tidak melakukan pelanggaran sama sekali. Memang sedikit ada dorongan. Masih bisa dikejar oleh Basri Badusalam. Mencoba melakukan penetrasi melewati Andre Yoga. Basri Badusalam cukup baik kali ini. Umpan masih bisa diamankan oleh Ferry Setiawan. Kita lihat bagaimana satu terobosan yang dilakukan oleh Basri Badusalam. Iya, bagaimana sebelum tadi Basri mampu melewati Andre Yoga dan kita bagaimana begitu. Suleimani Traore. Mamadou Niani. Kerjasama cukup baik kali ini. Suleimani Traore sebuah peluang. Satu umpan tadi maksudnya. Hampir saja terjadi scrimmage. Bagaimana peluang dari seorang Suleimani Traore. Sebuah tendangan kali ini masih melenceng di sebelah kiri dari gawang Mukti Ali Raja. Satu indikasi yang sangat berbahaya apabila kita lihat tempo permainan yang diperlambat atau sangat-sangat lambat yang ditunjukkan oleh Persita, dan bahkan kita di sini malah justru peluang sangat berbahaya yang didapat. Bukan tidak mungkin mereka memiliki karena saat ini nothing tulus untuk bisa mencuri gol. Ya, kali ini peluang. Kita lihat bagaimana sebuah umpan. Kembali kali ini bagaimana sebuah sundulan dan sebuah gol. Ernest Yankam dengan postur tubuh tinggi besarnya berhasil mengamankan sebuah bola untuk diceploskannya ke gawang Galih Sudaryono yang merubah kedudukan menjadi 1-0. Persita Tangerang atas tamunya PSS Sleman. Iya, kembali kita lihat bagaimana The Giant Ernest mampu melakukan atau heading bola. Umpan daripada Firman Utina. Kerjasama 2 tim yang sangat baik. Bagaimana tadi umpan Ernest kepada Ilham dan kembali Ilham memberikan crossing ke jauh, ke tiang jauh, dan di situ kita lihat The Giant Ernest melompat dan melakukan heading. Sangat-sangat baik gol yang diciptakan pada sore hari ini. Dan inilah kembali diperlihatkan oleh Ernest Yankam Emako untuk golnya yang ke-13 musim ini, di mana dia saat ini menjadi lumbung produktivitas bagi tim Persita Tangerang. Kita lihat bagaimana dia melompat dengan begitu tinggi, bahkan menyamai mistar gawang tadi lompatannya untuk golnya yang sangat baik untuk keunggulan Persita Tangerang. Suleimani Traore kali ini kerjasama dia tadi dengan Mamadou Niani. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas kali ini bagi PSS Sleman. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Muklis Ali Fatoni. Bagaimana tadi seorang Mamadou Niani harus dihentikan oleh pergerakan yang dilakukan oleh Andela Atangana. Ya, kita lihat tadi memang bagaimana tackle yang sangat keras yang dilakukan oleh Andela. Memang ya, sini kita lihat ya begitu keras. Menuju Ernest Yankam. Berduel dia dengan Ferry Setiawan. Masih Ernest Yankam kali ini. Cukup baik skillnya dari Ernest Yankam. Masuk ke dalam kotak penalti kali ini. Sebuah tendangan sayang sekali. Masih bisa diamankan oleh Galih Sudaryono. Tampaknya memang tidak begitu sempurna tendangan yang coba dilakukan oleh Ernest Yankam. Ya, kita lihat bagaimana di sini sebenarnya maksud daripada Ernest. Saya melihat sebenarnya dia ingin memberikan umpan kepada Ilham Jaya Kusuma, namun memang seringnya bola terjadi atau rebutan bola di lini tengah dan menyebabkan memang peluang dari kedua tim sama-sama tidak banyak yang kita lihat. Anderson Da Silva kita lihat menghentikan pergerakan dari Ilham Jaya Kusuma.
Mado Niani. Ya, satu penetrasi. Kita lihat sebuah pelanggaran terjadi dalam kotak penalti. Ya, Mukhlis Ali Fatoni memberikan satu tendangan penalti. Basri Badusalam melakukan pelanggaran terhadap Slamet Nur Cahyo dan peluang bagi PSS Sleman untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, bagaimana kita umpan yang sangat baik yang dilakukan, dan ya ini tackle yang saya pikir tidak perlu dilakukan oleh Basri Badusalam karena juga kita lihat posisi sebenarnya 50-50 dan kita lihat Ditunggu-tunggu oleh Slemania yang hadir di Stadion Benteng Tangerang ataupun juga Slemania yang menonton melalui layar kaca Antv dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Bisakah Mado Niani? Ya, saya pikir luar biasa tadi penyelamatan yang dilakukan oleh Mukti Ali Raja. Dia bergerak sekali ke kiri seperti mengetahui kemana arah bola. Bobby Satria yang berani melakukan penetrasi ke depan, bahkan melewati garis tengah dari permainannya sendiri. Dan kita tidak begitu sering melihat adanya crossing-crossing dari sisi kanan, tempat yang ditinggal oleh Gary Yudhoyono untuk memberikan umpan ke Ernest tadi. Ya, sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Mukhlis Ali Fatoni. Dan kali ini kita lihat kartu kuning diberikan kepada gelandang bertahan Hoirul Anam. Dua kartu kuning telah dikeluarkan. Sebuah pelanggaran dari Hoirul Anam tadi. Kita lihat ada nama Firman Utina dan juga Basri Badusalam. Sebuah tendangan Basri Badusalam. Sebuah tendangan yang hampir saja bisa masuk ke dalam gawang dari Galis Daryono dilakukan oleh Basri Badusalam. Ya, saya pikir cukup impresif ya bagaimana Basri yang mencetak gol pada pertandingan terakhir Persita Tangerang kini memperlihatkan kemampuannya untuk melakukan tendangan bebas melengkung yang namun masih bisa diselamatkan.